Tawang ana lintang cahayu, aku ngenteni tekamu marang kowe ngangkasa Nimas sun takoke pawartamu. Ini Pak Ribut ini saya sudah izin mau tinjau langsung di dalam rumah kebiok itu loh bisa, sambil ini menyalakan dupa. Ini 3 stick karena 3 orang di sini mewakili Gondoaru. Jadi apa namanya, puspo tajem gitu loh ya, kalau orang Jawa. Jadi memetri Solo Aji berkelana memadu harmoni semesta. Salah satunya kita bertemu dengan tokoh-tokoh budaya yang ada di Mojokerto, di Trowulan sini. Tepatnya Selo Aji ini, rumah Pak Ribut ini, Dusun Jatisumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Nusantara. Barangkali pemirsa penasaran, siapa sih Pak Ribut? Bener tak yang ada di tayangan Solo Aji ini mencerminkan suasana yang alami, sejuk, yang real. Pemirsa bisa datang ke sini menemui Pak Ribut nanti. Nuansanya indah, ada kafe di sana. Kalau nggak orang kuno jelas nggak mungkin. Dari sini pemirsa, rumah biok yang kerap dipakai oleh tamu-tamu sebagai objek untuk foto-foto manten pernikahan, wedding, kerap kali di sini. Selamat sore pemirsa, selamat sore Nusantara. Tim Solo Aji ini tadi selesai Jumatan. Ini hari Jumatnya itu 10 Mei ya, tanggal kalender umum 10 Mei 2024. Kami ada di samping kiri saya ini Bapak Ribut yang punya kafe barkop itu Selo Aji. Nama Selo Aji ternyata sudah dipaparkan, termasuk riwayat asal usulnya beliau memiliki tanah di sini, di depan sana. Ini bukan warisan pemirsa, ternyata beli loh, jerih payah keringetnya beliau sendiri. Ingin tahu hasil karyanya, kenapa kok Selo Aji? Selo itu batu dipahat, dibongkar itu loh pemirsa, ada nilainya gitu. Aji itu bernilai. Monggo. Salah satu bahwa Pak Ribut ini pecinta seni, juga manguri-nguri mempertahankan nilai tradisi leluhur. Ini bisa dilihat pemirsa, itu adalah pendoponya Pak. Pendopo. Nah, ini ada sepeda motornya aja, sepeda motor klasik. Ini zaman perang ya. Kalau ini Sebagai bukti ini benda klasik. yang pasti berkaitan dengan hobi ya. Oh ini hobi. Ya, Hobi. ini hobi untuk selingan. Kalau orang Jawa bilang kelangenan. 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 Jadi selain untuk hobi bisa untuk di-display atau untuk dipajang, karena di sini beberapa kali dipakai sesi portofolio, private. Ya pelengkap aja Pak, pelengkap untuk tempat tidur klasik, pelengkap juga bisa untuk nongkrong-nongkrong Seperti tempat tidur sini saja. tempat tidur. Ini kalau nggak orang tempo dulu nggak mungkin sampai mengoleksi kayak gini. Dan ada rasa kebanggaan tersendiri ketika seseorang itu dengan koleksinya menambah aura
positif. Secara pragmatis, saya tanya langsung kepada pemiliknya ini, Pak Ribut. Barangkali kalau tidur di sini, Pak Ribut, bermimpi malamnya, mimpi apa kayak dia didatangi ayam mulu, didatangi yang Joyonegoro, barangkali kalau tidur di sini. Apakah begitu? Tidak. Kalau ya tergantung kita yang menyikapi ya. Kalau saya hanya untuk pelengkap dekoratif aja. Jadi nggak pernah ada cerita Ya, hasil tidur di sini kalau ingin Ya. mimpi indah sini gitu. Oh indah, indah nggak bisa. Ini saya yang lebih suka artnya aja, seninya, di seninya. termasuk itu. Ini namanya kotak ajaib apa? Gerobok. Gerobok. Orang dulu bilang gerobok. Perkakasnya berisi apa saja itu, Pak itu biasanya orang tempo dulu. Kalau melihat dengan kayu yang sebesar itu, satu kayu solid, gemboknya seperti itu, pasti itu barang berharga yang dijual. Ini yang namanya barang bernilai. Saya ingin tahu apakah di pabrik ini sekarang sudah produksi kayak gini? Nggak ada, sudah nggak ada barang langka ini pemirsa. Inilah yang dimaksud Pak Ribut, radionya. Ini kalau nggak orang kuno nggak mungkin memiliki. Ini yang dimaksud dengan ada rasa kebanggaan tersendiri atas nasionalisme kearifan lokal. Ini juga transistor. Bahkan yang paling ampuh lagi yang kita nggak menyangka, Suluk Aji tadi melihat dakon pemirsa ini. Ini dakon ini, permainan dakon ini identik dengan Mojopahit kalau nggak salah. Ini yang pernah saya tulis. Zaman dulu kalau Dakon zaman dulu. Inilah Pak Ribut, penuh dengan seni, kepribadiannya, pekerjaannya, bahkan benda-benda yang dimiliki, termasuk bangunan rumahnya penuh ornamen kemojopahitan. Ini siapa yang nggak kenal Pak Ribut kalau sudah di wilayah Trowulan dan sekitarnya, Mojokerto dan sekitarnya. Ini rumah gebyok pemirsa. Sekali lagi, gebyok ini juga punya nilai artistik tersendiri, mahal, tidak bisa diukur dengan rupiah, nggak bisa, bergantung selera pemilik. Mahal bagaimanapun secara rupiah, kalau selera hati nggak kretek menjual, tidak akan dijual. Inilah makna seni. Ini pemirsa, meja kursinya juga sama, itu ada ruang tamu, ada meja kursinya antik orang kuno. Saya teringat kalau nonton film-film lama itu era kolonial, macam kursinya itu mesti seperti ini. Ini Ki Demang biasanya. Jadi orang-orang yang punya perkakas, perabot kayak gini ini dulunya masuk wilayah ini, Ki Demang, bangsawan atau keningratan. Mulai sini satu persatu, singkat lagi. Ini Dewi Tara. Ini pemirsa. Ini Dewi Tara pemirsa. Ini Dewi Tara. Ini Buddhis. Ini Buddhis. Patung Buddha. ya. Dewi Tara ini. Kalau ini dua kepala atau lebih dikenal dengan Reco Pentung. Reco Pentung. Aslinya kan dua kepala. Jadi sepasang pasti. Kanan kiri fungsinya Ya, sepasang jaga pintu. Ini gerbang atau untuk depan gerbang kanan kiri. Jadi batu seperti ini bermula utuh ini dulu ya. Ya, Utuh, tidak ada tembelan-tembelan. Anggap aja seperti solid. ini. Nah, Batu solid. satu pengerjaan seperti ini Pak Ribut butuh waktu berapa lama? Contoh kayak gini. Kalau ukuran sebesar ini masih sekitar 1 tahunnya 1 bulan setengah. Contohnya seperti ini tinggi sekitar 1,20-an. 1 meter 20 cm tingginya. Satu. Jadi Pak Ribut ini tidak ngomong doang, sehingga kalau orang Trowulan, Mojokerto membicarakan nama Pak Ribut itu siapa sih? Kok katanya budayawan? Ini beliaunya asli latah Trowulan ini. Bapak saya itu malah pandai besi. Oh,
Jadi bukan Jadi profesi keterampilan. saya itu dari hobi aja. dari hobi menjadi profesi. Tapi dari kecil dari mulai SD sudah seneng mahat-mahat. Masih ingat karya pertama panjenengan dulu apa? Karya pertama dari bongkahan batu, Pak Hadi. pertama dulu belajar Masih apa? belajar ya bikin hanya kepala. Kalau selo aji itu dari profesi saya. Saya kan pematung. Selo itu watu ya. Selo itu batu. Aji Ya basic saya kan pematung. Selo itu batu. Aji itu bisa diartikan nilai atau harga diri. Jadi dari sebuah bongkahan batu menjadi sebuah karya yang lebih bernilai. Selo Aji. Selo aji. Kalau suluk Aji punya saya, Nah itu suluknya apa? Ganti saya yang nanya. Suluknya apa? jadi suluk dunia pewayangan dalang itu sebelum jejer kan memberikan pengantar apa sih lakon yang nanti akan dijalani. Kan suluk lawan dulu. Sehingga ringkasan perjalanan seseorang atau lakon dengan pembawaan akhlak yang baik agar audien itu menyimpulkan sendiri bahwa akhir dari cerita itu ternyata begini loh. Suluk Aji, Selo Aji, Selo aji artinya